Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba lanjut lagi pembuatan RESTful API. Nah, yang pertama kita coba, kemarin kan ada projectnya kan di pertemuan 4 atau pertemuan 5. Nah, ini coba di copy aja. Kalau aku copy ke pertemuan 6 biar ada historinya. Tapi kalau kalian mau lanjutin dari pertemuan 4 silahkan gitu. Ini aku coba copy dulu ya, biar ada historinya gitu. Coba tunggu ini sampai selesai dulu. Terus aku coba ganti namanya jadi pertemuan 6. Oke, setelah itu kita coba jalanin si Laravel-nya. Kita masuk dulu ke folder REST API ya. cd REST API. Kemudian kita coba jalanin SAM-nya dulu karena ada database ya. Kemudian kita jalanin artisan ya. Kita jalanin Laravel serve. Oke, di minggu kemarin kita udah bahas REST API untuk fitur get all resource, mendapatkan semua resource, sama menambahkan ataupun add resource ya. Nah, hari ini kita coba lanjutin lagi untuk RESTful API kita. Jadi untuk persiapannya sama kayak yang kemarin ya. Jadi source code-nya nanti teman-teman bisa cek di sini. Ini karena pertemuan 6, jadi bisa cek nanti di branch pertemuan 6 ya. Kemarin kita udah menggunakan metode get sama post. Sekarang hari ini kita coba gunakan metode put dan delete untuk mengedit dan menghapus resource. Nah, yang pertama kita lanjutkan lagi tentang mengupdate resource ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu di projectnya. Oke, ini untuk yang root student ya. Tapi kita coba lihat yang di controller student. Nah, di sini kan kemarin kita udah buat metode index sama store ya. Untuk index ini untuk mendapatkan resource, store ini untuk menghapus resource. Nah, kita belum buat nih satu buah endpoint untuk mendapatkan satu buah resource gitu. Kalau kemarin kan kita udah bisa mendapatkan semua resource kan. Nah, gimana kalau kita buat endpoint untuk mendapatkan satu buah data gitu. Jadi metodenya tetap get, rootnya tetap student ya, tapi dia menerima ID. Jadi kita buat endpoint untuk mendapatkan satu buah data. Jadi nanti kita kirim ID-nya. Berarti root, kemudian kita menggunakan metode get karena kita ingin mengakses data, kemudian endpoint-nya itu /student. Nah, kemudian setelah itu di endpoint-nya kita tangkap ID yang akan kita kirimkan kayak gini. Nah, setelah itu kita panggil controllernya. Kemudian nanti ini kita simpan di dalam method show ya. Jadi nanti ketika ada endpoint student kemudian dikirim ID-nya, maka jalankan controller student metodenya show. Jadi ini untuk mendapatkan satu buah data. Jadi kita belum kita lanjut ke update ya. Kita coba tampilin satu buah data terlebih dahulu. Kemarin kan udah menampilkan semua data sama menambahkan data. Nah, ini kita coba menampilkan satu buah data. Nah, setelah itu kita coba buat metode show. Nah, di sini dia menerima parameter ID kan, yang dari endpoint tadi, biar ID-nya ditangkap. Nah, setelah itu kita coba kita echo dulu ya, $ID. Ini coba kita tes di browser. Kalau get kan bisa di browser kan. Student, kemudian kita kirim ID-nya 1 misalkan. 1, kemudian 2, oke, berhasil dapatkan. Nah, selanjutnya gimana caranya kita mengambil datanya dari database. Nah, itu kita bisa menggunakan Eloquent. Kita coba lihat di dokumentasi ya. Jadi Eloquent getting started. Nah, di sini ada mana dia? Nih, retrieving single model, mendapatkan satu buah model. Nah, kita bisa menggunakan metode yang namanya find gitu. Jadi nama modelnya kemudian kita find. Coba ya. Berarti di sini kan modelnya kemarin adalah student kan? Student, titik 2 find.
Nah ini bawaan dari Eloquent ya. Kalau kita mau buat metode sendiri juga bisa nanti di modelnya. Misalkan kita buat metode sendiri nanti namanya get student gitu. Nah itu juga bisa. Cuman ini kita pakai Eloquent aja yang udah disediakan sama Laravel. Tinggal kita kirimkan ID-nya. Nah nanti hasil dari find ini dia mengembalikan satu buah data gitu. Itu kita simpan ke dalam student. Ini. Kita coba echo. Nah berhasil lah. Jadi ini ID-nya satu gitu. Coba kita hapus. Oke, ini kan karena emang datanya cuma satu buah kan. Aku coba tes di Insomnia ya. Nah, di sini kita coba tambahin beberapa data ya. Jadi yang pertama send, kita tambahin data Alex, coba kita get all resource. Nah, ada dua data kan. Kita tambahin data baru, misalkan lagi Lola gitu. Oke, berhasil. Coba kita send. Nah, seharusnya kan di sini ada 3 data kan. Nah, coba kita get detail resource-nya ya. Jadi endpoint-nya itu ini kita copy dulu. Kemudian kita kirim ID-nya, misalkan send. Nah, muncul kan. Kemudian kita kirim 2. Ini kan ID 1 Aufa, kalau ID 2 Alex gitu. Nah, sekarang udah berhasil kita echo, tinggal kita kembalikan datanya dalam bentuk array gitu. Jadi gimana kalau kita buat variabel data dulu, kemudian kita kasih pesannya, misalkan get detail student gitu. Ini kan satu buah data kan, atau enggak mendapatkan satu buah data juga bisa. Cuma pakai bahasa Inggris juga lebih bagus gitu. Kemudian kita kirimkan datanya. Nah, datanya itu isinya adalah variabel student tadi gitu. Nah, sekarang tinggal kita return aja, kita kembalikan responnya. Kita panggil method respon. Kemudian karena kita mau membalikan dalam objek, kita panggil method object gitu. Method JSON. Kemudian kita kirimkan datanya. Berarti $data, kemudian kita kirimkan kode statusnya karena berhasil berarti 200 gitu. Kemudian titik koma. Kalau kita send lagi, nah munculkan message get detail student. Kemudian datanya ini objek si user ini gitu. Kemudian kodenya 200. Nah, gimana kalau seandainya datanya nggak ada gitu? Nah, datanya 0 kan. Nah, ini kita harus bisa handle. Tapi nanti kita coba handle, kita refaktor ya. Kita coba lanjutkan dulu untuk pembuatan RESTful API-nya. Ini yang kasus yang misalkan datanya nggak ada, ini nanti kita coba handle sendiri. Sebenarnya gampang sih. Coba kita lanjut ya. Sedikit aja. Jadi misalkan nih, ketika variabel student ini datanya ada, dan kemudian ketika dia di-convert ke boolean, maka akan jadi true gitu. Jadi misalkan variabel student ini datanya ada gitu kan. Nah, ketika di-convert ke boolean, maka dia datanya akan menjadi true. Jadi kalau gitu kita bisa pakai if $student. Nah, jadi gini cara bacanya. Jika variabel student ini ada datanya, nah karena ada datanya maka dia akan di-convert ke boolean. Nah, karena dia di-convert ke boolean dan ada datanya, maka dia akan menjadi true gitu. Kemudian, nah ini kita pindahin aja nih yang tadi ke dalam if. Nah, terus kita tinggal buat else saja. Nah, else. Nah, di sini yang data ini kita copy. Tapi pesannya udah lain. Misalkan kita nggak kirim data ya. Misalkan data not found gitu juga bisa gitu. Baru kita kembaliin. Nah, coba kita lihat ya. Nah, karena datanya nggak ada, berarti kita kembaliin kode errornya itu 404 gitu. Kita save. Misalkan kita send nih, munculkan datanya, tapi misalkan kita kirim ID yang nggak ada gitu, 10. Nanti beda, message-nya itu datanya nggak ada itu. Kemudian kodenya 404. Ini cara kita menghandle ya, cara manual. Kita menghandle gimana ketika data itu nggak ada gitu. Jadi ini maksudnya if $student ini apa sih? Jadi ketika variabel, jadi gini. Kan $student ini kan ada datanya, misalkan datanya itu adalah Aufa gitu kan.
Nah, ada datanya nih alpha misalkan. Nah, ketika ada datanya dan dikonvert ke boolean, maka variabel ini bernilai true gitu. Jadi karena ada datanya, nanti dia akan dikonvert menjadi true. Tapi kalau datanya nggak ada, misalkan kosong gini kan. Nah, karena datanya nggak ada, kemudian dikonvert ke boolean, maka nilainya adalah false gitu. Gitu. Jadi kan pas dicari ID 10, kan datanya nggak ada nih, kosong kan. Maka pas dikonvert ke boolean, dia hasilnya adalah false gitu. Makanya masuk ke yang bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita udah berhasil mendapatkan satu buah data. Nah, selanjutnya gimana caranya mengupdate resource? Jadi untuk mengupdate resource ini kita coba buat ataupun handle untuk memperbarui data student. Kemudian metodenya itu put, endpointnya tetap sama, tapi kita kirim ID. Karena kan mau mengupdate kan harus tahu ID-nya yang mana kan. Nah, kemudian setelah itu kita kirim data yang ingin kita update gitu dalam format JSON. Nah, desainnya kurang lebih kayak gini. Jadi metodenya put, endpointnya ini, kemudian action di controllernya adalah nama metodenya update. Nah, selanjutnya kita coba buat dulu routingnya nih. Kita balik ke sini. Nah, karena kita mau mengupdate, berarti metode yang kita gunakan adalah put gitu. Kemudian kita tuliskan endpointnya, misalkan students. Nah, karena mau mengupdate, berarti kan update itu butuh ID kan. Berarti kita tangkap ID-nya di endpoint. Nah, setelah itu kita jalankan controllernya. Misalkan controllernya student, kemudian nama metodenya. Berarti update misalkan gitu. Nah, nanti ketika nanti endpointnya itu diakses menggunakan metode put, maka jalankan controller student, metodenya update gitu. Nah, setelah itu tinggal kita buat aja nih metode update-nya. Public function, kemudian update gitu. Nah, di sini teman-teman perlu perhatiin. Kita kan ingin mengupdate data. Jadi ketika kita mengupdate data berarti ada ID yang kita tangkap dan ada data yang kita tangkap kan. Nah, cara nangkap datanya itu kita menggunakan ini, variabel request, parameter request. Jadi request, kemudian tipe datanya adalah request. Nah, gini. Kemudian ini untuk nangkap datanya. Kemudian ID-nya jangan lupa kita tangkap juga. Nah, kayak gini. Sekarang coba kita echo dulu ya, $ID. Berhasil nggak ditangkap ID sama datanya? Misalkan di sini $request. Bentar, sorry. $request nama gini ya. Ini kita ganti coba. Nah, berhasil lah. Jadi namanya misalkan Aufa. Kemudian ID-nya 10 gitu. Berarti kan datanya berhasil ditangkap sama ID-nya berhasil ditangkap. Nah, sekarang kita tinggal tulis aja logiknya. Nah, logiknya gimana? Gimana cara mengupdate data? Coba aku kasih komentar ya. Nah, yang pertama itu kan sebelum kita update data, logika yang pertama itu kan kita cari dulu apakah data yang ingin diupdate itu ada atau enggak gitu. Jadi kita cari data yang ingin diupdate apakah ada atau tidak gitu. Nah, kemudian jika ada maka update datanya. Jika tidak ada maka munculkan pesan misalkan data tidak ada gitu. Ini cara update data. Yang pertama kita cari dulu nih data yang ingin kita update. Nah, cara cari data itu kan kita bisa pakai where kan kalau di di MySQL kan. Nah, sama juga. Ini kita bisa cari dulu nih datanya. Jadi kita bisa pakai find ini. Jadi kita coba cari dulu data yang ingin kita update. Itu student .2.2 find gitu kan. Kemudian $ID. Nah, setelah itu kita simpan ke dalam variabel namanya student kayak gini. Nah, setelah itu kan dicari ini datanya. Nah, kemudian kita cek kalau ada datanya maka kita update. Berarti bisa pakai if nih. If $student. Nah, kayak gini. Nah, kalau datanya ada
Berarti kita tinggal update aja. Nah, cara update-nya gimana? Nah, coba kita lihat di Eloquent. Gimana cara update data? Nih, cara update data itu kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai method save atau kita bisa pakai yang mass update. Kita pakai yang mass update aja nih. Jadi caranya itu gampang. Jadi kita tinggal panggil aja apa namanya modelnya student, kemudian _2 update kayak gini. Nah, ini pakai method update. Kemudian tinggal kita kirimkan aja datanya dalam bentuk array. Oke, sebentar ya. Oke, sorry, kita nggak manggil dari apa namanya, kita nggak manggil dari modelnya langsung, tapi kita panggil dari instance-nya ini. Jadi $student, kita panggil method update. Kemudian kita kirimkan data yang ingin kita update dalam bentuk array. Ini kan berarti datanya itu yang kita update apa aja. Pertama, nama kan. Nah, nama ini nanti kita tangkap dari request. Terus apalagi name kan. Terus apalagi email. Terus terakhir jurusan. Oke, nah setelah kita update, kita kembaliin data yang udah kita update. Caranya gimana? Kita buat dulu variabel data misalkan. Datanya itu dalam bentuk array. Kemudian pesannya itu data is update gitu. Data sudah diupdate. Kemudian isi datanya itu adalah variabel student tadi yang udah diupdate. $student. Jadi nanti ketika variabelnya diupdate gitu kan. Jadi ketika datanya itu diupdate, maka isi dari variabel student ini adalah data yang sudah diupdate tadi gitu. Nah, sekarang tinggal kita return aja nih. Return terus respon. Kita kirimkan datanya. Kemudian kodenya itu 200 gitu kan karena berhasil diupdate. Nah, ini kan kalau datanya itu berhasil diupdate. Nah, tinggal kita buat kalau kalau datanya itu nggak ada ya. Berarti sama kayak yang tadi nih. Yang kita copy aja. Kita save. Nah, sekarang kita coba tes dulu nih. Kan ketika kita ngupdate data, misalkan contoh nih. Ini misalkan kita update data dengan ID yang satu ya, Aufa, terus name-nya ini, emailnya ini, sama jurusan. Nama misalkan. Kita coba update dulu data yang ID-nya nggak ada. Misalkan nih 10 kan. 10 kan nggak ada nih di sini. Coba kita send. Nah, message-nya data not found. Nah, sekarang kita coba update yang ID-nya itu ada. Jadi ID 1 kan Aufa nih. Nah, ini kita coba update ya. Kita coba update namanya itu jadi Aufa Billah gini. Kemudian name-nya 39. Email. Kemudian jurusan. Kemudian kita save. Kemudian kita send. Nah, message-nya data is update. Jadi namanya udah berubah kan. Tadi sebelumnya itu namanya Aufa kan. Nah, sekarang kita coba get detail lagi ya. Munculkan sekarang namanya itu udah berubah gitu. Nah, kurang lebih kayak gini untuk mengupdate data. Ini coba aku hapus. Jadi logikanya itu kita cari dulu data yang ingin kita update. Jadi berdasarkan ID. Nah, kalau ID-nya ada, baru kita update gitu. Kalau nggak ada, kita kembalikan datanya itu nggak ada gitu. Jadi sederhana kayak gitu. Nah, di sini masih ada kekurangan sebenarnya. Coba ya. Kita kan kalau ini kan kita harus nulis semua datanya kan yang ingin kita update. Gimana kalau kita ingin mengupdate satu data aja gini? Misalkan nama aku ubah jadi Aufa aja gitu. Aku klik send. Nah, muncul nih SQL set integrity constraint violation
kolom name cannot be null. Nah, ini kan data name-nya kan nggak dikirim kan. Terus data apa lagi? Emailnya nggak dikirim kan, sama jurusannya nggak dikirim kan. Nah, ini harus bisa kita handle nih. Karena gini, pas kita update data, dia kan menginsert data name kan. Tapi data name ini nggak dikirim dari si insomnia ataupun postman-nya. Nah, ini kita harus bisa handle. Cara handle-nya gimana? Jadi gini, kalau seandainya data name ini nggak ada, gimana kalau kita panggil pakai data name yang dari variabel student ini gitu. Jadi kan hasil dari student ini kita lihat tadi ya. Kan ada name kan. Nah, gimana kalau kita pakai yang ini aja gitu. Nah, ini kita bisa tulis kayak gini. Tanda tanya 2 kali, kemudian $student name gitu. Nah, ini cara bacanya gini. Jika data request-nya ada, jika data request name-nya itu ada, maka gunakan yang ini. Tapi jika data request name-nya itu nggak ada, maka kita ambil data name dari student ini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini sama juga nih yang nama. Kalau seandainya nanti namanya nggak dikirim gitu kan, berarti $student nama gini. $student email. Nah, ini juga sama. $student jurusan. Nah, ini cara bacanya. Jika request namanya itu ada datanya, maka gunakan ini. Tapi jika nggak ada, gunakan nama yang dari variabel student gitu. Begitu ya. Jadi biar bisa dihandle ketika di-insert ke database ataupun ketika di-update ke database. Nah, ini kita send lagi nih. Kita klik lagi ya. Send. Nah, berhasil kan? Namanya Aufa gitu. Jadi kita bisa mengupdate satu buah data aja. Nah, itu yang untuk mengupdate ya. Nah, terakhir kita coba buat untuk yang delete. Nah, ini lumayan panjang ya, Man, untuk mengupdate data. Jadi kalau kita lihat dari semua pembuatan res yang ada, yang paling simple itu ya index gitu kan, sama show. Tapi yang paling panjang itu yang lumayan kompleks logikanya itu ini update gitu. Kalau untuk menambahkan kan gampang kan, tinggal kita create aja gitu, tinggal kita input aja. Nah, ini sebenarnya kita bisa sederhanain lagi nih. Ini kita simpan ke variabel input misalkan $input, kemudian array. Nah, ini kita cut ya. Terus kita paste ke sini. Jadi pas di update yang kita kirimkan adalah variabel inputnya. Nah, jadi lebih rapi kan. Jadi cara baca juga lebih gampang gitu. Nah, ini untuk mengupdate data ya. Jadi metodenya put, kemudian ada ID yang kita kirimkan. Karena kalau mau mengupdate data kan harus kirim ID. Terus yang terakhir ada data yang mau kita update gitu. Ada data yang ingin kita kirimkan gitu. Nah, yang terakhir untuk delete data. Nah, cara delete data tuh gampang, mirip-mirip kayak show tadi. Tapi kita nanti menggunakan metode delete atau destroy gitu. Jadi untuk yang delete resource kita nanti coba handle menghapus data, kemudian metodenya itu delete ya, endpointnya itu /student, kemudian kita kirim ID-nya. Karena kan kalau mau delete data kan harus tahu ID-nya yang mana gitu kan, kayak gitu. Nah, ini desainnya kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita buat dulu routingnya. Jadi teman-teman nanti udah terbiasa nih cara ngoding di Laravel. Jadi tulis dulu routingnya, kemudian setelah itu tulis controllernya gitu, ataupun metode yang ada di controllernya. Kita balik lagi nih ke routing. Karena kita mau menghapus, berarti kita pakai metode delete. Kemudian kita tuliskan endpointnya /student. Kemudian kita tangkap ID-nya di endpoint, kayak kurung kurawal ID. Setelah itu kita jalankan metode controllernya ya, student kemudian kita jalankan metode, nama metodenya nanti destroy ya, kemudian kita save. Nah, jadi nanti ketika endpoint student/id ini dijalankan menggunakan metode delete, maka jalankan controller student metodenya destroy. Nah, sekarang kita tinggal
buat aja metode destroy-nya. Nah, namanya sebenarnya boleh destroy, boleh delete ya. Cuman di Laravel itu kalau untuk menghapus data itu nama metodenya destroy gitu. Yang commonnya itu ini sebenarnya. Nah, sekarang gimana cara hapus data? Cara hapus data kan gampang, cari ID-nya. Kalau ketemu kita hapus, kalau nggak ketemu ya jangan dihapus. Atau kita kembaliin datanya nggak ada gitu kan. Jadi cari ID gitu kan. Jika ada, hapus data. Jika tidak ada, kembalikan pesan data tidak ada gitu. Nah, gimana cara cari ID-nya? Gampang, kita bisa pakai ini, find lagi ini. Jadi student .2.2 find. Nah, ini kita tangkap dulu ID-nya. Tadi lupa, kita tangkap dulu dalam metode destroy. Nah, kemudian kita cari ID-nya, $id. Nah, setelah itu kita simpan ke dalam variabel student. Nah, kayak gini. Nah, sekarang gampang nih, kita buat lagi kondisinya. Kalau ada, berarti kita hapus datanya. Berarti if $student, tinggal kita hapus saja $student. Nah, gimana cara ngapus data? Kita bisa lihat di sini di Elequan ya. Di sini ada caranya menghapus model. Jadi cara menghapus model itu kita menggunakan metode delete nih. Jadi objek dari model kita. Jadi kan ini objeknya kan, terus kita jalankan metode delete gitu. Langsung aja delete ini. Udah selesai gitu. Kemudian kita kirimkan data yang ingin kita kembalikan. Jadi pesannya misalkan student berhasil dihapus gitu. Data is deleted gitu kan. Nah, terus datanya kita nggak perlu kita kirim lagi. Kita nggak perlu kirim data karena kan datanya udah dihapus kan. Jadi kita cukup kirim pesannya aja gitu. Nah, setelah itu kita kembaliin datanya. Kemudian kodenya adalah 200 gitu. Kemudian kalau datanya nggak ada, kita kembaliin yang ini tadi, yang datanya nggak ada. Nah, udah selesai. Ini kita coba tes ya. Ini delete. Aku coba copy dari sini. Nah, ini kita coba tes untuk menghapus data yang nggak ada. Kita klik send. Nah, message data not found kan. Nah, sekarang kita coba hapus ini, data dengan ID 3. Nah, muncul pesan message data is deleted. Nah, sekarang kalau kita get all resource, kita klik send. Nah, sekarang datanya udah nggak ada gitu. Kalau kita tes di sini 3, nah, datanya udah nggak ada. Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan RESTful API kita. Jadi lumayan panjang nih kan. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita refaktor, tapi kita coba bahas nanti di pertemuan ya kayak gitu. Jadi ada berapa yang bisa kita refaktor. Sebenarnya tadi udah kita bahas beberapa. Nah, ini kita refaktor di metode index. Misalkan datanya itu kosong gitu kan. Jadi kalau datanya kosong kan nggak mungkin kita kembaliin data kayak gini kan. Jadi kita kasih tahu datanya tidak ada ataupun datanya kosong gitu. Nah, ini kita store juga nih. Kita menghandle jika salah satu data tidak dikirim ketika menambahkan data. Misalkan nanti ada orang kan, dia mau nambahin data gitu, tapi ternyata dia nggak ngirim jurusan. Nah, 500 internal server kan. Nah, ini kita harus bisa handle kayak gitu. Nah, caranya kita tambahin validasi. Nah, kemudian untuk yang metode update, kita handle kalau resource yang diminta itu nggak ada. Nah, tadi kan udah kita handle kan. Terus juga menghandle jika salah satu data tidak dikirim ketika mengupdate data. Nah, jadi tadi juga kita udah bisa handle nih menggunakan yang ini, tanda tanya 2 kali ini. Kemudian delete nih. Delete kita menghandle jika resource yang diminta tidak ada. Nah, ini juga udah kita handle sebenarnya. Jadi ada beberapa yang belum kita handle. Yang terakhir kita bisa nambahin autentikasi nanti. Nambahin Sanctum ya, menggunakan paket Sanctum. Kemudian kita lindungi routingnya. Jadi ketika orang mau mengakses endpoint kita, dia harus kirimkan yang namanya autentikasinya ataupun tokennya gitu. Ibaratnya kalau kita mau akses mau akses Instagram gitu kan, kita kan harus login dulu gitu kan. Nah, sama juga kayak ini. Jadi orang kalau mau akses endpoint ini, jadi dia harus
kirim tokennya. Nah, cara dapatin tokennya gimana? Nah, dia harus login dulu gitu, harus login atau register dulu. Nah, ini nanti kita bahas di praktikum ya. Ini soalnya lumayan panjang. Untuk yang Sanctum. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini basic kita untuk membuat RESTful API. Ada banyak yang belum kita bahas. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan. Oke, see you.